Cukupnya itu berapa hari, Mak? Sehari udah habis atau 2 hari belum habis? Sehari udah habis. Terus kalau buat besoknya gimana, Mak? Makan. Sekarang nih gue udah ada di tempat pengambilan padi. Ini padinya. Dan gue sekarang mau ngambil padi. Tapi gue nggak tahu gimana caranya ngambil padi. Ntar kita cari tahu bareng ibu. Pakai sarung tangan dulu ah. Sarung ini berguna banget kalau lagi manen padi buat ngelindungin dari cahaya matahari. Jadi biar tangan gue nggak kena perihnya si padi-padi ini, gue harus pakai kos kaki yang dipakai buat sarung tangan. Coba dulu ya. Setelah perlengkapan keselamatan terpasang, saatnya bantuin emak Maah manen padi. Karena aku ikut bantuin, hasilnya harus lebih banyak dari biasanya. Mak, ini biasanya yang dipotong ya, Maknya. Ini yang mana nih padinya? Harus yang warna tua. Oh, jadi kalau yang masih muda nggak boleh dipotong ya, Mak ya? Saya boleh nyobain nggak, Mak? Boleh ya? Coba, Mak. Pelan-pelan ya, Mak ya, misalnya. Wah, walau udah diajarin, tapi karena belum biasa, jadi masih kagok nih. Gampang-gampang susah ya. Karena gue harus milih yang mana yang boleh dipotong, yang mana yang enggak. Biasanya emak kalau manen padi orang dari pagi hingga tengah hari. Karena ini bukan sawah emak, maka emak hanya dapat upahan saja. Biasanya dibayar setiap 10 kg padi. Emak dapat bagian 1 kg padi. Emak ngambil di sini 10 kg, emak dapat upahnya itu 1 kg. Jadi emak bukan dapat upah uang, tapi emak ini dapat upahnya padi 1 kg. Menurut saya sih itu kurang banget buat emak kali ya, karena emak harus ngidupin banyak keluarga. Mak, itu biasanya cukup nggak buat makan 1 kg beras tiap harinya? Cukupnya itu berapa hari, Mak? Sehari udah habis atau 2 hari belum habis? Sehari udah habis. Terus kalau buat besoknya gimana, Mak, makannya? Nyari lagi. Kalau habis berasnya gimana? Terus besoknya nggak kayak gini lagi, Mak? Kalau nggak ada makanan di rumah gimana? Puasa. Maka daripada itu, aku harus panen lebih banyak. Tapi kenapa nih kaki aku nggak bisa diangkat? Jadi ternyata ini tanahnya, wow, ini dalam banget nih. Kaki gua terpelosok masuk ke dalam tanah. Gua harus berusaha untuk melihat. Susah bangunnya. Aduh. Rasanya berat banget kalau kaki udah terpelosok. Tapi nggak boleh lah, demi emak kan. Lebih dalam ternyata ya. Masih semakin pendek di sini. Mak, kali di sepantar, Mak. Setelah semua yang bisa dipanen sudah dipotong, padi-padi ini kemudian ditimbang, selanjutnya dijemur. Emak sendiri biasa ngejemur padi di depan rumahnya. Seakan gak habisnya kerjaan si emak, aku diajak emak buat numbuk padi. Padi yang ditumbuk ini hasil upah dari manen sawah orang. Padi yang ditumbuk ini semuanya untuk makan keluarga. Misalkan kita makan beras setiap harinya, kita nggak tahu gimana cara ngolahnya. Tapi kalau misalkan berasnya diolah secara kayak gini, dan gua yang numbuk kayak gini, gua yang petik sendiri, gua merasa seneng banget dan gua merasa sangat bangga gitu ya. Karena ini adalah beras hasil padi hasil atau olahan gua sendiri. Belum tentu orang-orang bisa kayak gue sekarang. Di sini padi yang ditumbuk dipisahkan dulu dari batangnya. Baru setelah itu ditampih. Aku jadi pengen nyobain nampih beras. Ini kan ngebersihin ampas-ampasnya. Mudah-mudahan ampas-ampas yang gua buang, bukan berasnya. Tapi kayaknya malah beras yang ikut kebuang. Ya teh, abisnya susah. Ya udah terusin, tapi jangan buang-buang. Ya teh. Ternyata beras sedikit pun kalau buat orang-orang sini tuh bermanfaat banget. Jadi gak enak hati. Aku paham, bahkan sebutir beras buat keluarga emak sangat berarti.
Jadi kayaknya buat lo yang suka buang-buang nasi gitu ya, suka ngabisin nasi, kayaknya lo harus mesti tahu deh gimana cara pembuatannya, biar lo bisa bersyukur gimana susahnya dari padi tuh dibuat nasi. Padi-padi ini harus ditumbuk beberapa kali supaya dapat hasil yang bagus. Nah, warna itu kayak gini kalau misalkan beras yang ditumbuk secara alami. Beda sama beras yang digiling secara mesin, itu putih. Tapi kalau ini warnanya agak kemerah-merahan.